Cek 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 cek. Halo sobat Mimi, gak salah lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga like. Dan yang mau ngasih gua kopi tolong banget bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini gua ada kopi Liong cap bulat. Kopi Liong cap gak tau namanya apa, lupa. Kopi Liong aja pokoknya. Panas. Yaudah, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dia memiliki sebuah rencananya untuk dapat menyerang, di mana Shenlang dia meminta kepada bawahannya untuk segera menghancurkan sebuah bendungan. Dan hal itu pun dilakukan oleh Shenlang karena Shenlang juga tahu kalau pihak musuh pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi sebelum musuh menyerang maka mereka akan menyerang duluan. Dan ternyata hal itu memang benar adanya saat ini. Keluarga Tang mereka akan melakukannya, dan dia juga meminta kepada seluruh aliansinya untuk mengirimkan pasukan elit mereka. Tapi di sini orang-orang ini mereka pun agak sedikit enggan untuk dapat melakukannya, hingga membuat Patriark Keluarga Gao dia meminta kepada orang-orang ini untuk harus melakukannya. Jika tidak, maka mereka tidak diizinkan untuk dapat keluar dari dalam pertemuan ini, karena dia benar-benar muak dengan Shenlang pula. Dan di sini Patriark Keluarga Gao dia juga meminta kepada Patriark Keluarga Zhu untuk memimpin acara ini, mengingat Patriark Keluarga Zhu lah yang memiliki ide seperti ini. Tapi di sini untuk Patriark Keluarga Zhu dia pun enggan untuk dapat melakukannya jika tanpa sebuah bayaran, hingga membuat Patriark Keluarga Tang dia pun meminta kepada Patriark Keluarga Zhu untuk melakukannya, dan jika ini semua berhasil maka dirinya akan memberikan sebuah hadiah, yaitu mengizinkan Keluarga Zhu untuk berpartisipasi di dalam pelayaran. Nah, itu membuat Patriark Keluarga Zhu tentunya dia pun sungguh sangat senang, karena itu akan membuat Keluarga Zhu mendapatkan uang yang cukup banyak, karena mereka akan mendapatkan hak untuk berlayar. Nah, itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Dan karena kesepakatan ini menghasilkan uang yang cukup banyak untuk Keluarga Zhu di masa depan, membuat Patriark Keluarga Zhu dia pun mengizinkannya, mengiyakannya. Namun di sini Patriark Keluarga Zhu dia juga tidak bisa bergerak sendiri, dan dia pun meminta bantuan dari si bajak laut untuk mengizinkan dirinya melakukannya. Dan hal itu pun diizinkan oleh si bandit ini. Dia mengizinkan Patriark Keluarga Zhu untuk melakukan pelayaran, dan itu membuat Patriark Keluarga Zhu dia pun sungguh sangat senang, dan dia tanpa pikir panjang langsung mengirim beberapa pasukan elit bersama dengan dirinya langsung pergi menuju tempat bendungan milik keluarga Jin. Sedangkan di sisi lainnya untuk Mulan dan juga Shenlang mereka masih santai-santai bersama. Dan di sini Mulan dia bertanya kepada Shenlang apakah tidak akan ada korban jika mereka melancarkan rencana ini. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau korbannya pasti ada. Namun di sini Mulan dia juga bertanya kepada Shenlang apakah keluarga Tang tidak akan membiarkan mereka menguasai Pulau Jinsan begitu saja. Yup, tentu saja tidak, sambut dari Shenlang. Lantas apa yang harus kita lakukan, dan ini semua sampai kapan? Ujar dari Mulan. Namun di sini Shenlang dia pun mengatakan ini semua hanya akan berakhir ketika Kaisar dia sudah mulai menyerah untuk dapat menaklukkan keluarga Jin. Dan langkah kita selanjutnya adalah melawan. Kita akan melawan sampai Kaisar menyerah, ucap dari Shenlang sembari ya meremas buntut dari Mulan. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Jin Hui dia pun menjalankan misi yang diberikan oleh Shenlang, di mana dia kembali ke istana milik keluarga Jin, dan dia pun bertemu dengan Jin Jianing yang merupakan gadis kapten. Dan di sini Jin Hui dia pun meminta kepada gadis ini untuk membentuk 3 buah tim yang masing-masing terdiri dari 100 pasukan, dan mengirimkan mereka semua langsung menuju bendungan-bendungan yang dimiliki oleh keluarga Jin untuk berjaga. Pun di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau mereka tidak memiliki kuda, dan itu akan membuat mereka terlambat jika mereka harus pergi sekarang, ujar dari gadis ini. Tapi di sini pria besar ataupun si Jin Hui dia pun meminta kepada gadis ini untuk segera pergi saja ke tempat itu, dan jika saja mereka terlambat sudah nggak apa-apa, dan jika mereka terlibat di dalam sebuah perselisihan maka mundur saja, ujar dari pria ini, dan hanya mengirimkan pasukan untuk berjaga-jaga saja. Mendengar hal itu tentunya membuat gadis ini dia pun bertanya, lantas jika bendungan itu dihancurkan maka keluarga Jin benar-benar akan merugi. Apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Ya, tenang saja, ucap dari pria ini, karena Shenlang dia memiliki rencananya sendiri. Lagi pula dia adalah orang yang sangat-sangat licik, walaupun dia nggak bisa seni bela diri, ucap dari Jin Hui, yang membuat gadis ini dia pun tidak terima ketika Shenlang diejek. Padahal nggak ngecek-ngecek banget sih, tapi di sini gadis ini dia benar-benar nggak terima. Dan dia meminta kepada Jin Hui untuk tutup mulut dan jangan berkata yang tidak-tidak tentang Shenlang. Dan setelah yang gini gadis ini dia pun langsung pergi. Sedangkan di sisi lainnya di kamar dari si bocah 13 atau si Shen, di sini dia pun masih merenung aja di kamarnya karena dia nggak pernah dipakai, nggak pernah menjalankan sebuah misi, hanya pelangak-pelongok doang seharian berbulan-bulan di kamar, dan itu membuatnya pun
Bingung kenapa Shelang merekrutnya tapi dia nggak pernah bekerja. Bahkan Shen dia hanya menghabiskan waktunya hanya untuk berbicara dengan emak-emak doang. Dan itu membuatnya pun jadi nggak tahu mau ngapain. Bahkan dia juga dijodohi oleh emak-emak ini dengan gadis yang ada di desa sebelah. Dan itu tentunya membuatnya nggak tahu harus ngapain. Tapi di sela-sela dia sedang galau, dia juga didatangi oleh Jin Hui, di mana Jin Hui meminta kepada si Sheng untuk ikut bersama dengan dirinya menjalankan sebuah misi. Dan itu membuat Sheng pun sungguh sangat senang. Dan pada akhirnya ya aku akan bekerja, ucap dari si tengil ini, yang akhirnya dia berguna juga. Dan tak lama setelahnya kini mereka pun pergi menuju tempat di mana Luo Bing berada, di mana mereka mengatakan kalau mereka diutus oleh Shelang untuk pergi menuju tempat ruang rahasia. Dan untuk Luo Bing dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah keadaan darurat dan dia langsung mengambil kunci rahasia. Tapi dia juga meminta kepada mereka semua untuk tutup mata dan jangan melirik ke arah dirinya, karena aku adalah wanita milik Shenlang, ucap dari Luo Bing yang membuat mereka tahu kalau sepertinya para wanita yang ada di keluarga bangsawan udah punya orang lain, ucap dari mereka berdua. Dan setelahnya mereka pun pergi menuju tempat ruang rahasia berada. Dan di sini mereka pun mengambil sebuah kotak. Dan di sini Jin Hui dia juga mengatakan kepada Sheng kalau kotak ini adalah sebuah kotak yang sangat berharga dan tidak boleh kena air juga. Dan tugas mereka hanyalah menggali sebuah lubang kecil dan memasukkan kotak ini dan langsung disulut aja. Dan mereka juga harus pergi karena benda ini dapat meletup, ucap dari Jin Hui. Dan jika ada seseorang yang mengganggu mereka, maka ya langsung hancurkan, ucap dari Shen. Dan tak butuh waktu lama, kini mereka berdua langsung berpisah menjalankan misi mereka masing-masing. Kan di sisi lainnya, di hari selanjutnya saat Shelang dan juga Mulan berdua pun muncul dengan penampilan yang sungguh sangat luar biasa. Apalagi Mulan belahannya cuy, sampai ke situ pula wah. Namun di sini penampilan yang ditunjukkan oleh Shelang dan juga Mulan tentunya menarik perhatian bagi banyak orang, bagi para bangsawan-bangsawan lainnya. Dan untuk Shelang, dia sungguh sangat senang karena kecantikan yang dimiliki Mulan tidak mungkin dapat disaingi oleh keluarga bangsawan lainnya pula, pikir dari Shelang. Namun ya, kedatangan dari Shelang tentunya menarik perhatian dan membuat ruangan ini jadi ribut hingga datanglah Pak Tua ini yang meminta kepada mereka semua untuk diam. Mana orang tua ini, dia secara resmi akan memberikan Pulau Jinsan kepada keluarga Jin. Dan di sini dia juga mengumumkan kalau pertempuran perebutan Pulau Jinsan telah selesai dan pemenangnya adalah keluarga Jin. Dan keluarga Jin mereka akan mendapatkan Pulau Jinsan secara permanen, ucap dari orang tua ini yang membuat pendukung dari keluarga Jin mereka semua sungguh sangat senang. Tapi hal itu pun berbalik kepada pendukung dari keluarga Tang. Mereka semua tidak terima dengan ini semua. Tapi karena memang pertandingan telah selesai, membuat mereka semua mau nggak mau harus menerima ini semua. Dan di sini ketika tanda tangan kesepakatan membuat patriark keluarga Tang sampai gemeter ketika dia harus mentandatangani ini semua. Dan itu membuatnya benar-benar kesal karena setelah puluhan tahun aku mengelola Pulau Jinsan, sekarang pulau ini jatuh ke keluarga Jin, tidak dapat diterima, ucap dari orang tua ini. Dan dia bersumpah kalau dia akan menghancurkan keluarga Jin. Tapi ya memang pada akhirnya orang tua itu juga memberikan sebuah cap persetujuan kalau dia akan menyerahkan Pulau Jinsan. Dan untuk Shelang yang melihat patriark keluarga Jin yang gemetar membuatnya pun sungguh sangat senang. Shelang pun menertawai orang tua itu. Tapi di sini Shelang juga dapat melihat keluarga Zhang. Dan di sini Shelang dia melihat Zhang Choi terlihat cukup tegas, tapi dia lebih ternotis kepada Zhang Chu. Nah, ketika Shelang dia melirik ke arah Zhang Chu, di sini Zhang Chu malah buang muka yang membuat Shelang dia pun sungguh sangat kesal. Tapi ketika Shelang sedang kesal, tiba-tiba aja dia malah dicubit oleh Mulan ketika dia ketahuan ngelirik wanita lain. Lalu Mulan dia memberikan sebuah cubitan maut hingga membuat Shelang hanya bisa menyelamatkan diri dengan cara memberikan kejutan kepada Mulan agar Mulan kalem. Dan apa yang dilakukan oleh Shelang tentunya menarik perhatian bagi semua pihak. Mereka nggak menyangka kalau ternyata Shelang melakukan hal seperti ini di hadapan semua orang. Dan ini adalah hal yang memalukan bagi Mulan karena dia malu dong, masa iya kayak gini dilihat oleh banyak orang, apalagi ini di zaman kuno. Dan apa yang dilakukan oleh Shelang tentunya membuat Pak Tua Wasit, aduh dasar anak muda, ucap dari orang tua ini. Walaupun ya mereka memang pasangan sah sih, tapi ya agak gimana gitu, pikir dari orang tua ini. Sedangkan untuk si Zhang Choi dia pun juga mengucapkan selamat kepada patriark keluarga Zhu karena telah memenangkan pertandingan ini. Walaupun ya memang agak sedikit dongkol juga. Dan setelahnya Zhang Choi dia pun memutuskan untuk pergi dan tentunya dia juga menyapa para wasit-wasit itu dulu. Dan untuk
Patua Wasit dia juga mengucapkan selamat kepada patriark keluarga Jin yang telah berhasil memenangkan perebutan Pulau Jinsan. Namun di sini orang tua ini dia juga mengatakan dan juga berikan sebuah saran kepada patriark keluarga Jin untuk menyerah saja, jangan melawan kaisar, karena jika patriark keluarga Jin mau menyerah kepada kaisar, maka kau masih bisa melindungi keluargamu, dan jika kau menunggu lebih lama lagi, aku takut bencana besar akan menimpa dirimu. Ucap dari orang tua ini yang menyarankan agar Patua ini nggak melawan kaisar. Tapi patriark keluarga Jin dia pun memutuskan untuk tetap bertahan, dan dia juga mengatakan kalau dia akan tetap melindungi warisan yang telah diberikan oleh keluarga besarnya, dan aku harus melakukan ini semua demi nenek moyangku. Ucap dari patriark keluarga Jin yang membuat Pak Tuaning dia gak punya pilihan lain selain ya sudahlah, mau bagaimana lagi, dan aku harap kau berhati-hati. Ucap dari orang tua ini yang memberikan saran kepada patriark keluarga Jin untuk tidak menentang kaisar. Kan di sisi yang lain saat ini ternyata patriark keluarga Zhu dia langsung memimpin pasukan untuk segera menghancurkan bendungan yang dimiliki oleh keluarga Jin, dan dengan kemampuan yang dia miliki dan juga jumlah pasukan yang dia bawa, dia yakin dia dapat menghancurkan bendungan ini tepat waktu, dan dia meminta kepada seluruh bawahan yang dia bawa untuk segera menggali di bawah bendungan itu dan membuat bendungan ini akan hancur. Nah, itu membuat patriark keluarga Zhu dia pun yakin kalau keluarga Jin benar-benar bakal tamat. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Jin Hui saat ini dia pun masih memantau pos penjaga yang dimiliki oleh keluarga Zhu, dan saat ini Jin Hui ketika dia masuk ke dalam area pos penjaga, dia melihat kalau ternyata para penjaga milik keluarga Zhu mereka semua malah habis party hingga membuat Jin Hui dia pun tahu kalau dia akan mudah untuk menaklukkan benteng ini, dan dengan satu gerakannya saja cukup bagi dia untuk dapat menaklukkan mereka semua. Tapi di sini Jin Hui dia juga terkejut ketika dia melihat ada seorang wanita, dan itu membuat Jin Hui dia pun ingin segera menghancurkannya, tapi dia juga tahu kalau sepertinya wanita ini adalah korban hingga membuat Jin Hui dia pun memutuskan untuk dapat melepaskan wanita itu. Tapi di sini ketika wanita itu telah dilepaskan, dia mengambil sebuah batu dan langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang. Tapi tidak menyerang kepada Jin Hui, tapi dia menyerang kepada para penjaga yang memang udah dilumpuhkan duluan oleh Jin Hui. Dan wanita ini dia benar-benar melampiaskan emosinya. Dan karena dia telah berhasil melakukannya, melepaskan semua emosinya, dia juga memutuskan untuk mengakhiri ini semua. Tapi hal itu pun langsung dihentikan oleh Jin Hui. Bahkan saat ini Jin Hui dia memutuskan untuk membawa wanita ini bersama dengan dirinya. Gadis yang malang, pikir dari Jin Hui. Dan setelah beberapa saat kemudian, setelah dia menaklukkan benteng penjaga, dari sini Jin Hui dia pun langsung pergi menuju bendungan, dan dia menggali sebuah lubang kecil, dan dia langsung memasukkan kotak kecil yang memang sebelumnya telah dia siapkan. Dan di sini dia langsung menyulut itu semua dan dia berlari, karena memang tak butuh waktu lama, tiba-tiba saja letupan besar pun terjadi di area bendungan hingga membuat Jin Hui dia pun juga cukup terkejut dengan letupan yang sangat besar seperti itu. Dan dalam waktu dekat tiba-tiba aja bendungan itu pun langsung runtuh, yang membuat Jin Hui dia gak menyangka kalau ternyata efeknya akan mengerikan seperti ini. Mengingat di zaman ini benda sepertinya tidak pernah ada, dan dia berpikir kalau sepertinya ini adalah sebuah teknologi baru yang dibangun oleh Shenlang. Gila, ucap dari Jin Hui. Sedangkan di sisi lainnya di perkebunan milik keluarga Zhu saat ini ada seorang tuan muda milik keluarga Zhu yang sedang turu, tapi dia mendengar suara keributan, dan ketika dia membuka kamar dan melihat jendela ternyata banjir bandang pun datang hingga membuat dirinya harus melarikan diri. Dan seluruh properti yang ada di desa ini, di kota ini yang dimiliki oleh keluarga Zhu telah hanyut kena air banjir yang tiba-tiba saja datang. Dan itu membuat keluarga Zhu mereka juga tahu kalau sepertinya dewa sedang mengutuk mereka. Sedangkan di bendungan yang lain, bendungan di daerah Kyushui saat ini, si Sheng dia telah melakukan tugasnya juga, dan dia meletapkan sebuah bendungan pula sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Shenlang. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan dia harus melakukan ini semua dengan cepat karena dia ingin bekerja dan menunjukkan hasil kerja kerasnya kepada Shenlang agar dia dapat digunakan kembali oleh Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya di bendungan milik keluarga Jin saat ini, patriark keluarga Zhu dia pun meminta kepada para penjaga untuk terus bekerja lebih cepat lagi karena dia takut debit air akan turun karena hujan akan segera berhenti. Tapi ketika mereka sedang bekerja menggali, tiba-tiba saja di sini salah seorang penjaga melaporkan kepada patriark keluarga Zhu kalau debit air tiba-tiba saja turun drastis. Dan ketika patriark keluarga Zhu dia melihat ternyata benar, bahkan telah mencapai batas kecil, dan itu membuat patriark keluarga Zhu dia pun bingung bagaimana bisa debit air tiba-tiba saja turun secara drastis seperti ini. Dan itu membuat dia berpikir jangan-jangan bendungan di wilayah lain telah runtuh, dan bendungan ini juga terhubung dengan bendungan yang ada di wilayah milik keluarganya.
Nah itu membuatnya berpikir jangan-jangan ada sebuah kebocoran di bendungan milikku, ujar dari keluarga Zu, hingga membuat orang tua ini dia pun shock dan dia harus segera pergi mengecek bendungan yang ada di wilayah milik keluarganya. Namun ketika dia akan pergi dia pun dihentikan oleh si bandit ini. Tapi patria keluarga Zu dia pun mengatakan kalau dia harus memeriksa bendungan yang ada di ujung sana yang terhubung dengan wilayahnya. Pun di dalam perjalanan itulah di sini patria keluarga Zu dia sudah berpikir yang liar. Dia berpikir jangan-jangan bendungan yang ada di wilayah miliknya juga telah dihancurkan, dan itu membuatnya pun tahu jika hal itu terjadi maka seluruh wilayahnya akan benar-benar hancur, pikir dari orang tua ini. Sedangkan di sisi lainnya untuk keluarga jin mereka saat ini dalam perjalanan kembali pulang. Dan di sini di dalam perjalanan kembali pulang, di sini pada keluarga jin dia pun bertanya kepada Xilang apakah mereka keluarga Tang akan menyerahkan dengan sukarela Pulau Jinsan itu, dan tentunya tidak sambut dari Xilang. Di sini Xilang dia juga mengatakan kalau sepertinya keluarga Tang tidak akan mungkin mau menyerahkan Pulau Jinsan begitu saja. Mereka pasti akan memberikan sebuah masalah untuk kita ketika kita akan pergi menuju Pulau Jinsan. Mereka akan bekerja sama dengan para bandit untuk menghentikan kapal kita pergi menuju pulau itu, ujar dari Xilang. Apalagi pulau itu adalah sebuah pulau yang menghasilkan biji besi yang sangat luar biasa. Dan di Xilang dia juga mengatakan kalau keluarga Tang mereka memiliki sebuah hubungan dengan para bandit, dan di sebelahnya adalah pulau yang dimiliki oleh para bandit. Dan untuk para bandit mereka mengandalkan perdagangan juga dengan keluarga Tang melalui pulau itu juga, dan mereka juga mengandalkan biji besi yang berasal dari pulau Jinsan untuk mendapatkan perlengkapan yang sangat luar biasa. Jadi tentunya ketika kita akan merebut Pulau Jinsan, tentunya mereka tidak akan pernah membiarkannya, ujar dari Xilang. Dan setelah kita menetap di Pulau Jinsan, tentunya mereka akan menyebabkan sebuah konflik dengan kita, ujar dari Xilang. Maka darulah Pulau Jinsan akan tetap menjadi medan laga dan kita akan terlibat di dalam sebuah perselisihan tanpa henti, ujar dari Xilang. Lantas Xilang dia juga mengatakan kalau ketika kita telah kehilangan banyak sumber daya di Pulau Jinsan, tentunya itu akan membuat kita sulit untuk dapat memiliki Pulau Jinsan secara utuh, dan kita akan kehilangan banyak uang. Dan ketika kita telah kehilangan banyak uang, maka Bang Jin Yuan mereka akan datang untuk menagih hutang kepada kita, dan karena kita nggak bisa membayar maka mereka akan menyita Pulau Wangzan yang kita miliki, dan Kaisar tentunya juga tidak akan tinggal diam, ujar dari Xilang. Dan jika hal itu terjadi maka keluarga Jin benar-benar akan tamat, ujar dari Xilang. Lantas jika hal itu tidak bisa kita ambil, apa yang harus kita lakukan, ujar dari Mulan. Namun di sini Xilang dapat mengatakan kalau dia memiliki sebuah rencana untuk dapat menarik para bandit-bandit itu untuk berkumpul di satu pulau, dan dia akan melenyapkan para bandit-bandit itu, ujar dari Xilang. Ini Xilang dia memiliki sebuah rencana untuk menjadikan Pulau Wakian sebagai pulau yang akan menarik perhatian bagi banyak pihak. Mana Xilang akan membuat Pulau Wakian sebagai pulau emas, dan itu akan menarik perhatian bagi para bandit-bandit besar, dan mereka akan mengumpulkan semua pasukan mereka di Pulau Wakian. Dan ketika mereka telah berkumpul di Pulau Wakian, tentunya kita akan menghancurkan mereka semua. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xilang, tentunya hal itu bukanlah hal yang mudah, mengingat mereka memiliki jumlah pasukan yang sangat besar, ujar dari Patriark. Tapi untuk Xilang, ya itu benar, ujar dari Xilang. Dan di sini Xilang dia akan menjadikan Pulau Wakian sebagai sebuah jebakan untuk dapat menarik perhatian bagi semua pasukan besar untuk dapat menyerang kita. Dan sementara mereka datang untuk dapat menyerang, kita akan diam-diam membuat sebuah persiapan mengubah Pulau Wakian menjadi tempat di mana pasukan para bandit-bandit akan beristirahat dengan tenang. Dan ketika mereka telah mengumpulkan seluruh pasukan mereka di wilayah Wakian dan kita menjebak mereka semua di pulau itu, maka angkatan laut yang mereka miliki, pasukan laut yang mereka miliki akan berkurang secara drastis, dan itu akan membuat pasukan yang mereka miliki di pusat kota mereka akan berkurang, dan kita akan melakukan sebuah penyerangan ke pusat kota mereka, dan kita akan mengambil alih pulau mereka. Dan ketika itu semua terjadi, kita akan mengambil pulau itu dan kita akan menyerahkannya kepada Kaisar, dan itu akan membuat Kaisar tentunya akan sangat senang karena dia akan mendapatkan wilayah baru, dan Kaisar tentunya akan sungguh sangat senang, dan dia akan memberikan kita gelar sebagai gelar Marquess karena kita telah menaklukkan wilayah baru untuk Kaisar, ujar dari Xilang, yang membuat Patriark keluarga Jin dia nggak menyangka kalau ternyata Xilang memiliki rencana gila seperti ini, dan itu membuatnya berpikir kalau dia bersama dengan Xilang bisa menjadi membuka dan juga menciptakan sejarah baru untuk keluarga Jin. Dan untuk Xilang, ya ini adalah strategi komprehensifku dari Xilang, solusi sekali dan untuk selamanya menghadapi krisis dari keluarga kita, ujar dari Xilang. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Xilang tentunya membuat Patriark keluarga Jin dia pun bingung bagaimana bisa Xilang dia berpikir sampai sejauh itu, dan ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar imajinatif miliknya. Dan dia juga nggak menyangka kalau ternyata gila, ini strategi terlalu gila. Tapi untuk aplikasinya bagaimana akan kita bahas di part lanjutannya aja, karena ya rencana hanya rencana tanpa sebuah aplikasi yang sempurna, implementasi yang sempurna tentunya akan sulit juga. Dan bagaimana Xilang akan memaksa
pasukan para bandit untuk berkumpul di Pulau Wakian dan menghancurkan mereka, akan kita bahas di part lanjutannya. Karena ini akan sangat epic sih, nanti rencana dari Shelang. Epic banget menurut gua, tapi masih lama juga. Udah itu aja untuk part kali ini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.